Bahan untuk membuat triko cair, yang pertama kita perlukan adalah jagung. Jagung ini sebanyak 3 kilo dan beras sebanyak setengah kilo. Jagung ini direndam selama 35 menit sampai 40 menit untuk dia ngembang, supaya pada saat direbus dia nggak keras. Dan beras juga, kalau beras nggak usah direndam karena nanti dia akan lembek sendiri ya. Diambil patinya. Ini adalah proses penyaringan jagung yang udah direndam tadi selama 30 sampai 45 menit. Prosesnya dicuci dulu, setelah direndam, setelah dicuci sampai bersih dilakukan penyaringan. Proses selanjutnya cuci berasnya nggak usah direndam, jadi langsung dicuci saja. Guys, proses penuangan untuk triko cair yaitu sebanyak 50 liter untuk 3 kilo jagung dan setengah kilo beras untuk 50 liter. Ini prosesnya. Ini proses perebusan jagung sampai mendidih, kurang lebih 45 menit dia akan mendidih. Tapi kalau dengan 50 liternya bisa lebih dari 45 menit ya. Dan yang ini proses perebusan beras tadi, durasinya sama seperti yang jagung tadi. Ini adalah jerigen yang akan disiapkan untuk mengemas triko cair yang sudah dimasak tadi. Ini adalah jerigen 20 liter. Nanti diisinya tidak 20 liter, jadi diisinya sebanyak 10 liter saja, setengah, agar nanti pada saat diseker atau digoncang dia tidak tumpah. Oke guys, ini adalah proses penyeterilan jerigen yang kita siapkan tadi. Dicuci dahulu sebelum digunakan untuk penyeterilan. Jadi setelah dicuci ini nanti akan disemprotkan alkohol atau disterilkan dengan alkohol, supaya tidak ada bakteri atau jamur yang lain yang menempel di dalam jerigen tersebut. Ya, ini dicuci jerigennya oleh Mas Supanto. Mas Supanto ini mirip sama jejak Pak Gundul ya Mas Supanto? Ya, jejak petualangan Pak Gundul. Di luarnya menggunakan rinso. Iya, di luarnya menggunakan rinso dan di dalamnya menggunakan Clorox atau Baiklin. Kita nggak jual produk Baiklin ya, bukan promosi. Kalau misalnya Baiklin mau endorse, boleh endorse. Setelah dicuci tadi guys, ini saatnya ini disemprot alkohol untuk steril dalamnya. Disemprot alkohol oleh Mbak Ija. Mbak Ija, goncang dulu Mbak Ija. Disterilkan alkohol. Ini kondisi air. Ya ini guys, proses pengadukan yang udah direbus tadi, berasnya kita tunggu sampai sari patinya itu mengental dia. Mengental ya Mas Supanto ya? Ya, mengental. Nah, ini prosesnya kurang lebih sudah sekitar 1 jam. Ini prosesnya kurang lebih 1 jam. Rencananya mau 1,5 tahun, cuman kayaknya gasnya nggak cukup ya Mas Supanto ya? Iya. Kita akan menghemat biaya produksi. Siap ya. Soalnya gas sekarang kan yang besar derajatnya 150 per tabung gitu. Oke, siap. Nah, ini jagungnya udah mulai murah ya Mas Supanto ya? Ya, Coba boleh diangkat sedikit Mas Supanto jagungnya. Kita lihat teksturnya apakah sudah sesuai sama SOP yang sudah ditentukan. Kira-kira jagungnya harus ini ya, harus sudah mulai harus pecah-pecah. mulai pecah-pecah dan Lembek. juga lembek dia. Ya. Itu proses yang ini, pemasakannya.
Patinya sudah mulai keluar nih, airnya sudah berubah menjadi kuning. Iya. Dalam proses penyaringan jagung Airnya banyak. yang tadi direbus selama kurang lebih 3 jam. Ini prosesnya. Dikeringkan jagungnya sampai agak halus. Adalah proses penyaringan dari air beras tadi, rebusan beras tadi, diambil sarinya dan diul-ul gitu supaya keluar sari patinya dari beras. Ya, ini selanjutnya proses penyampuran dari sari pati jagung dan sari pati beras tadi. Perbandingannya 1:1. Ini dilakukan oleh Mbak Dija dan Mbak Lia. Ini selanjutnya adalah memasukkan gula merah yang sudah ditimbang tadi sebanyak 2,5 kilo untuk 1 panci. Kapasitasnya 50 liter dimasukkan, dicelupkan banyak 2,5 kilo. 2,5 kilo gula merah ya. Proses penyaringan air kelapa yang udah ditakar, diharapkan air kelapa membantu untuk fermentasi dari metabolik sekunder ini. Penyaringannya dilakukan oleh Mbak Dija dan Mbak Lia. Ini akan diproses lagi selanjutnya. Langsung ada kasihnya langsung, kasih pengembangan APH. Bagaimana Bu Tri tanggapannya tentang pembuatan metabolik sekunder ini, Bu Tri? Diharapkan dari pembuatan metabolik sekunder ini dapat hasilnya dapat seperti apa yang kita harapkan, ada kandungan dari beberapa item atau beberapa jenis kandungan dari MS tersebut, yaitu yang utama adalah untuk ZTT, yang kedua yaitu untuk bisa mencegah atau mengendalikan penyakit, dan diharapkan dari MS ini dapat membantu atau menghambat serangan OPT tanaman perkebunan. Ya, ini proses pengadukan dari campuran air kelapa, gula merah, dan beras jagung tadi, saripati beras jagung tadi. Diaduk sampai dia mendidih atau menggurih, baru siap ditiriskan. Nah, ini proses selanjutnya adalah penyaringan dan penakaran untuk dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah disteril tadi sebanyak 10 liter, jerigen 20 liter tapi diisi dengan 10 liter agar pada saat di shaker larutan nggak tumpah. Ini adalah proses penanaman si trichoderma ke dalam media yang sudah disiapkan tadi dengan sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Takarannya 3 sendok makan, kalau lebih juga nggak apa-apa. Tuh. Akan ditaruh di shaker. Taruh di shaker, disusun di sini di shaker. Nah, ini di shaker. Mesin shaker ini nanti tujuannya untuk men-shaker
trichoderma yang ada di dalam untuk dibikin stres supaya mengeluarkan enzim dan antibiotiknya, dan enzim antibiotiknya itu yang akan diambil disaring nantinya. Ini adalah proses shaker untuk melepaskan spora dari si beras dan untuk membuat stres si spora trichoderma untuk menghasilkan antibiotik dan enzim. Nanti antibiotik dan enzim itu yang diharapkan untuk bisa mengendalikan OPT tanaman perkebunan. Demikian proses pembuatan APH cair atau metabolik sekunder, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita.